di sini akan mempresentasikan kuis mengenai aspek hukum dalam bisnis. Nah, saya akan membacakan dan menjelaskan apa sih pengertian daripada hukum. Hukum adalah pengertian umum, adalah ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang mengandung perintah dan larangan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dengan bermaksud mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukum atau sanksi. Nah, kaidah hukum lainnya ada kaidah hukum agama, ada kaidah kesusilaan, ada kaidah kesopanan. Nah, ya, untuk kaidah keagamaan ini adalah kaidah yang berpangkal dari adanya kepercayaan akan adanya Tuhan yang Maha Kuasa, berupa peraturan yang berisi perintah dan larangan. Pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan dosa dan hukum dari Tuhan di akhirat nanti. Nah, untuk kaidah kesusilaan ini adalah kaidah yang berasal dari sanubari dari manusia sebagai makhluk bermoral, serta apa yang wajib dilakukan dan ditinggalkan pelanggaran atas kaidah kesusilaan menimbulkan penyesalan. Terus yang ketiga itu tadi adalah kaidah kesopanan. Nah, kaidah kesopanan ini adalah norma atau peraturan yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap kaidah ini adalah cercaan dari masyarakat. Nah, untuk kaidah kesopanan ini adalah kita memang harus menghargai yang lebih dari dewasa dari kita, atau ketika kita dalam suatu perkumpulan ada yang memberikan masukan, kita juga harus menerima dengan baik seperti itu dan menghormati yang lebih tua daripada kita seperti itu. Nah, ada tujuan hukum. Setiap negara pasti memiliki tujuan hukum yang terutama di Indonesia juga. Nah, tujuan ini adalah dari hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh alat perlengkapan negara. Di samping itu juga tujuan hukum adalah untuk menjamin dan melindungi kepentingan seseorang dalam bermasyarakat terhadap orang lain dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan secara tegas dengan undang-undang dan bersifat memaksa, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat seperti itu. Itu adalah tujuan daripada hukum. Pasti di setiap negara adat juga pasti memiliki hukum dengan untuk setiap ada masalah, setiap ada kesalahan yang dilakukan pasti akan ada hukumnya seperti itu. Nah, pembagian hukum itu ada lumayan banyak, ada 4. Nah, yang pertama itu adalah luas berlakunya. Nah, di luas berlakunya itu ada 2, yaitu hukum umum, yaitu ya aturan hukum yang berlaku pada umumnya seperti hukum sewa menyewa. Nah, yang kedua itu hukum khusus, yaitu aturan hukum yang berlaku untuk hal-hal yang khusus saja seperti aturan sewa menyewa rumah. Nah, yang kedua itu tadi sifatnya. Nah, hukum yang memaksa itu aturan hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian antara kedua belah pihak atau aturan yang harus diikuti oleh pihak. Nah, contoh pasal 147 KUH PDT yang menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris. Nah, yang kedua itu adalah hukum pelengkap atau pengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan atau hanya memberikan pedoman saja bagi para pihak yang mengadakan perjanjian sepanjang para pihak tidak mengaturnya. Nah, contohnya pada pasal 1477 KUH PDT bahwa penyerahan barang harus terjadi di mana barang tersebut terletak pada penjualan, tetapi para pihak boleh menentukan. Nah, yang ketiga itu adalah fungsinya. Fungsi daripada si pembagian hukum ini adalah hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang yang menentukan dan hak kewajiban pemerintah dan melarang berbagai perbuatan orang dan masyarakat. Contoh hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum tata negara, undang-undang pajak dan penghasilan. Nah, tadi di fungsi ini tuh ada 2 ya pembagian hukumnya. Nah, yang tadi pertama itu hukum material dan yang kedua itu adalah hukum formil. Nah, apa sih hukum dari formil ini? Nah, hukum formil yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contoh hukum acara pidana. Nah, hukum acara perdata, ketentuan hukum dan tata cara perpajakan.
Nah, yang keempat tadi itu ada isinya, isi daripada si pembagian hukum. Nah, untuk si isinya itu ada dua. Yang pertama itu hukum publik dan hukum private. Nah, hukum publik ini adalah yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan perseorangan atau hubungan hukum antara negara dengan alat perseorangan pelengkapnya. Contoh hukum tata negara, hukum pidana, hukum pajak. Nah, hukum yang pertama tadi hukum publik, sekarang hukum yang private. Apa sih hukum private itu? Nah, hukum private itu adalah yaitu hukum yang mengatur kepentingan perorangan atau antar pribadi, antar orang yang satu dengan orang lainnya. Hukum private disebut juga dengan hukum perdata, sedangkan hukum dagang adalah merupakan bagian khusus dari hukum perdata. Nah, lex specialis derogatum lex generalis, yang artinya adalah peraturan yang khusus diperlukan daripada peraturan umum, atau dengan kata lain sesuatu tidak atau belum diatur dalam peraturan khusus. Nah, maka yang akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum gitu. Nah, di aspek hukum ini juga ada sistematika hukum perdata. Nah, sistematika ini ada dua. Yang pertama itu adalah sistematika hukum perdata menurut ilmu hukum, dan yang kedua adalah sistematika hukum perdata menurut KUHPDT. Nah, untuk isinya si sistematika hukum perdata ini adalah yang pertama hukum perdata tentang diri seseorang, yang kedua adalah hukum kekeluargaan, yang ketiga adalah hukum kekayaan, yang keempat itu hukum warisan. Nah, untuk sistematika KUHPDT itu adalah buku 1, yaitu perihal orang, memuat hukum tentang dari seseorang dan hukum kekeluargaan. Yang kedua itu buku 2, perihal benda, memuat hukum perbedaan serta hukum warisan. Buku 3, perihal perikatan, memuat hukum kekayaan yang mengenai hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Buku keempat itu adalah perihal pembuktian dan lewat waktu atau kadaluarsa. Nah, ada aspek hukum dalam bisnis. Yang pertama itu adalah aktivitas perekonomian, khususnya dalam bidang bisnis perlu dijaga adanya persaingan yang fair serta perlindungan hak maupun kejadian keadilan baik para pelaku usaha maupun konsumen sebagai pengguna jasa maupun produknya. Nah, untuk itu diperlukan perangkat hukum beserta penegaknya yang adil serta konsisten. Beberapa aspek hukum dalam bisnis yang sebagai besar terdapat dalam peraturan keperdataan, hukum dagang maupun beberapa diantaranya juga berkaitan dengan aspek hukum pidana dan tata negara. Ada hukum penyelenggara bisnis atau usaha, hukum perlindungan konsumen, hukum perjanjian dan hukum ketenagakerjaan, hukum kejahatan bisnis, hukum kejahatan korupsi, dan hukum kepalitan. Nah, cukup sekian presentasi saya mengenai aspek hukum dalam bisnis. Sekian dan terima kasih.